Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Sampai pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh, amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada bekal untuk kita kembali kepada Allah kecuali takwa. Maka salah satu tujuan hidup kita di dunia ini agar kita mendapat derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah, maka bumi akan membawa keberkahan, air akan membawa keberkahan, api akan membawa keberkahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk bumi ini beriman kepada Allah, maka hujan datang membawa keberkahan, maka tanah yang tandus akan tumbuh dari tanah itu rumput-rumput dan makanan-makanan yang kita makan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika penduduk bumi ini sudah lagi tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, malah sebaliknya melakukan dosa dan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, maka bukan keberkahan yang kita dapat, tapi murka Allah yang kita dapat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an turikuhunna." Wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala di bumi sudah terjadi 5 hal, maka kamu harus berlindung kepada Allah dari 5 hal tersebut. Karena ketika 5 hal ini terjadi di bumi, maka akan dampak 5 hal yang akan datang ke bumi. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam tadhar al-fahisatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasafihim ta'un wal auza. Manakala kemungkaran sudah nampak di mata kita, perzinahan di mana-mana, perkosaan di mana-mana, khamr di mana-mana, judi di mana-mana, maka seakan-akan orang melihat orang yang zina itu sudah tidak lagi dosa. Orang melakukan minum khamr sudah tidak lagi dosa, malah itu dijadikan kesenangan dan kebahagiaan. Malah anak-anak kita yang perempuan dibiarkan begitu saja, main dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan begitu saja.
Padahal ini adalah salah satu tanda akan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kemungkaran sudah nampak di mata kita, di kampung, di kota, orang sudah tidak lagi malu melakukan zina, orang sudah tidak lagi malu melakukan khamr, minum arak, judi dan yang lainnya, maka apa yang akan terjadi? Illa fasafihimut taun, kecuali Allah akan mengirimkan penyakit yang penyakit itu belum dikenal sebelumnya dan penyakit itu tidak ada obatnya. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Baru kemarin kita lepas dari penyakit COVID-19 yang hampir 2 tahun kita tidak bisa kemana-mana karena penyakit tersebut. Ini bahan tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bebas dari COVID tersebut. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan besok atau lusa Allah mengirimkan penyakit yang lain yang belum dikenal oleh kita. Manakala kemungkaran, kemaksiatan sudah lagi nampak. Oleh karena itu, ibda binafsik, mari kita menjaga anak dan keluarga kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Didik anak-anak kita dengan agama, tanami keyakinannya dengan iman, isi kepalanya dengan ilmu, luruskan keyakinannya, perbaiki akhlaknya agar menjadi manusia-manusia yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi manusia-manusia yang tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita untuk bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga kita dibebaskan Allah dari penyakit COVID. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang selanjutnya, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqudul mikyala wal mijan alladhi ukhidu bisinin wasidatil mu'un." Ketika penduduk bumi sudah tidak lagi ada kejujuran. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi kejujuran. Orang berjualan sudah tidak lagi jujur. Orang pekerja sudah tidak lagi jujur. Banyak dia mengurangi aturan-aturan bekerja. Yang seharusnya masuk jam 8, dia masuk jam 10. Bukan itu mengurangi waktu. Orang yang jualan juga mengukar timbangan. Belum lagi orang yang sudah mengurangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menetapkan yang wajib dan yang sunnah, tapi sekarang malah dikurangi. Ini juga termasuk mengurangi. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan memberikan kesulitan dalam hidup, susah mencari pekerjaan. Orang yang bertani tidak lagi mendapat keuntungan. Orang yang bekerja tidak lagi mendapat keuntungan. Yang ada dia hanya kesedihan. Ikhtiarnya, usahanya tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang mengurangi timbangan-timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah melebihi batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita harus berlaku jujur dalam berusaha, jujur dalam bekerja, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Jaga dari makanan-makanan yang haram, karena makanan-makanan yang haram itulah yang akan menjadikan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra bis sama, laula lal bahaim lam yaqturu." Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala orang yang kaya, dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, dia diberikan Allah harta yang berlimpah, tapi dia hartanya hanya dijadikan untuk kesenangan, untuk memperkaya diri, tidak peduli kepada orang yang miskin, orang yang punya jabatan tidak peduli lagi kepada rakyat, orang yang pintar sudah tidak lagi peduli kepada orang yang bodoh. Ini adalah bentuk akan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi? Allah tidak akan menurunkan hujan dari langit. Mungkin hari ini kita masih bisa mendapatkan hujan dari langit, tapi ketika datang hujan, bukan hujan yang membawa keberkahan, tapi hujan yang membawa adab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha gagah, manusia yang makhluk yang lemah, maka tidak ada lagi kekuatan. Ketika Allah menurunkan hujan, hujan ini bukan membawa keberkahan, tapi akan merusak penduduk bumi dengan datangnya banjir. Maka tidak sedikit saudara-saudara kita di musim hujan kebanjiran. Mungkin secara ilmiah atau secara alami dia merusak alam, tapi jujur selain dia merusak alam, tapi dia juga melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, dan orang-orang kaya sudah tidak lagi peduli kepada orang miskin. Padahal dari harta yang kita usahakan ada 2,5% untuk saudara-saudara kita. Oleh karena itu, agar kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat, kita harus peduli dengan sesama. Yang pertama saudara kita. Walaupun kita punya saudara 5, tidak sama nasibnya sama kita. Mungkin kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang diberi keleluasan rezeki, tapi adik kita yang rezekinya sempit, maka utamakan saudara kita sebelum orang lain. Ini yang dijanjikan Allah. Wal aqrabin, tolong orang yang dekat denganmu. Pertama dekat dengan saudara, yang kedua dekat dengan seagama, yang ketiga dekat dengan satu kampung, yang keempat dekat dengan satu negara. Artinya apa? Kita harus hidup bisa saling menolong dan saling membantu, yang sering disebut hayatul ijtimaiyah. Manusia adalah makhluk sosial. Tentunya tidak bisa hidup sendiri. Orang kaya tidak akan jadi kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang pintar tidak menjadi pintar kalau tidak ada orang bodoh. Pejabat tidak akan menjadi pejabat kalau tidak ada rakyat. Artinya dua-duanya harus saling menolong, saling membantu, saling mengangkat. Maka insya Allah keberkahan akan kita dapat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamqudu ahdallahi war rasul illa salatallahu aduwwuhum min ghairihim." Ketika manusia sudah memutuskan janji kepada Allah dan Rasulnya, kita sudah berjanji kepada Allah, ikrar lisan kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap kali sholat kita membaca syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk ikrar kita, dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Setiap kali kita sholat membaca salimun nafsi, menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang sering setiap sholat kita baca, inna sholati wa nusuqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka semuanya diserahkan kepada Allah. Maka ketika manusia sudah lagi ingkar kepada Allah, sudah lagi ingkar karena atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memutuskan janji kepada Allah dan Rasulnya, padahal kita sudah berjanji kepada Allah akan setia kepada Allah, setia kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Tapi sebaliknya dia malah ingkar janji. Dia janji mau taat, pada dasarnya dia malah melakukan maksiat. Dia mau beribadah, tapi pada faktanya dia malah menentang ibadah. Apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim aduwwuhum, musuh-musuh dari negara lain. Ini akan terjadi ketika kita sudah tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan mengirim musuh dari negara lain dengan beda bahasanya, beda kebiasaannya dari luar sana, yang akan menjajah negara kita sendiri. Kalau kita berpikir ke belakang, berapa puluh tahun Indonesia dijajah oleh orang luar. Apakah hari ini kita mau dijajah lagi? Mungkin hari ini kita tidak dijajah secara fisik, tapi kita dijajah dengan media. Dihancurkan generasi-generasi kita oleh media. Maka pandai-pandailah menggunakan media. Mungkin anak kita bangga diberikan HP yang mahal, tapi dampak keburukannya anak kita susah untuk belajar, susah disuruh ngaji, susah disuruh sekolah. Kenapa? Karena bahaya game yang ada di HP-nya. Ini bukanlah jajahan, itu adalah jajahan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita berpikir cerdas agar anak-anak kita, agar cucu-cucu kita menjadi insan-insan yang berilmu dan berakhlak, agar di kemudian hari negara Indonesia diperjuangkan, diisi dengan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia.
Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa ma taraka a'immatul hukma bi kitabillah illa habala ba'suhum bainahum. Ketika manusia sudah tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, ketika manusia sudah tidak lagi mau ikut aturan Allah, ketika manusia sudah tidak lagi ikut aturan agama yang ada di dalam agama Islam, apa yang akan terjadi? Maka manusia itu akan saling baku hantam, saling permusuhan satu sama lain. Golongan dengan golongan yang lain, organisasi dengan organisasi lain. Artinya apa? Di dalam Islam sendiri banyak permusuhan karena perbedaan. Banyak permusuhan karena perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan ibadah. Padahal seharusnya tidak harus berbeda. Walaupun secara fikih berbeda, selagi tauhidnya sama, itu adalah saudara kita. Walaupun sholatnya berbeda, dia ikut madhab Maliki, kita ikut madhab Syafi'i, selagi masih asyhadu an la ilaha illallah, itu saudara kita. Maka tidak sepatutnya kita saling menyalahkan satu sama lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling sunnah. Padahal semua belum tentu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan ibadah kita, karena belum tentu ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan golongan kita, karena belum tentu golongan kita termasuk penghuni surga. Oleh karena itu ketika ada perbedaan, maka dijadikan rahmat. Sering kata para ulama, al-ikhtilafu rahmatun. Ketika ada perbedaan dalam urusan beribadah, tidak dalam urusan akidah, maka sepatutnya kita saling menghormati agar tidak ada permusuhan antar agama Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat di media, di YouTube, banyak ustadz-ustadz saling menghujat, ustadz-ustadz saling menyalahkan. Ini pakai dalil, ini pakai dalil, ini pakai ayat, ini pakai ayat. Mana yang benar bagi orang bodoh sangat membingungkan. Orang yang tidak paham usulul hadis, orang yang tidak paham ilmu tafsir, orang yang bodoh hanya ngikut orang yang pintar, hanya ikut para ustadz, para ulama. Tapi ustadznya baku hantam dengan satu sama lain. Ini yang disebut dengan perang padri. Padahal perang padri itu sudah lama di Indonesia. Perang adu argumentasi, argumen dalil. Padahal kita cukup beragama itu ikut para ulama. Karena kita tahu agama itu dari ulama. Kita bukan belajar kepada Rasulullah, tidak pula kepada sahabat, tapi kita menjadi muridnya para ulama. Maka sepatutnya kita ikut pemahaman ulama, karena mereka yang lebih dekat sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut ulama silahkan. Mau ikut ulama yang mana, mau ikut madhab yang mana, yang penting jaga persatuan, tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menyalahkan ibadah orang lain yang jelas-jelas ada dalilnya. Maka ketika umat Islam bersatu, ketika ada perbedaan tetap rukun, maka insya Allah akan mendapat keberkahan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama, manakala kemaksiatan sudah tidak ada di bumi Indonesia, insya Allah berkah akan datang. Kedua, manakala pedagang, petani, pekerja sudah jujur, maka insya Allah akan mendapat keberkahan. Ketika orang kaya sudah ikhlas dan ridho mengeluarkan zakat dari hasil ikhtiarnya, maka insya Allah akan dapat keberkahan. Tapi ketika yang 5 ini tidak dilaksanakan, insya Allah akan dapat berkah. Manakala yang 5 ini dilaksanakan di bumi Indonesia, maka Allah akan murka. Satu tetes air hujan disertai dengan malaikat bisa menghancurkan seluruh kampung atau seluruh daerah. Ini yang kita takutkan. Mungkin kita sering mendengar malaikatnya Allah yang wajib diketahui hanya 10. Kalau kita bertanya, apa tugas malaikat Jibril sekarang? Padahal kita tahu malaikat Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Sekarang Al-Quran sudah tidak turun, Rasulnya sudah tidak ada. Lantas malaikat Jibril kerjanya apa? Malaikat Jibril tugasnya hari ini menurunkan air hujan, dan air hujan itu menjadi malapetaka bagi umat manusia ketika manusia sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jaga keimanan kita, jaga keyakinan kita, jaga ukhuwah kita.
pererat tali persaudaraan agar kita mendapat keberkahan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa tub alaina innaka huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man walaitahu min umurina wajma' bainana bi rahmatika fil jannat innaka waliyul hasanat. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa azirna min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar li wa lakum.